Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bab 9 ya, karena kemarin sudah bab 8. Sekarang kita lanjut ke bab 9. Nah, bab 9 ini di sini kita akan bahas tentang estimation and confidence interval. Kalau kemarin kita belajar sampling sama apa namanya? Ya, kemarin kita belajar metode sampling, sekarang kita akan masuk ke estimasi dan confidence interval. Nah, di sini ada learning objective yang bisa Anda baca sendiri. Kita akan langsung masuk ke materi aja. Jadi, point estimate. Nah, jadi point estimate itu apa? Jadi, point estimate itu adalah single value used to estimate population value. Nah, jadi kemarin saya sempat menyebutkan di bab 8 bahwa ketika kita melakukan analisis, itu sebetulnya yang kita analisis itu adalah sampel. Ya kan? Jadi kita menganalisis sampel, tapi nanti kesimpulan yang kita ambil, harapan kita adalah kesimpulan itu dia bisa kita gunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan dari populasi. Jadi population. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya sampel, terus Anda hitung rata-ratanya, standar deviasinya, variasinya, atau Anda regress dan segala macam, itu harapannya adalah hasil dari analisis sampel itu equal dengan hasil dari analisis populasi. Tapi karena kita tidak bisa menjangkau semua populasi, maka kita melakukan sampling. Nah, jadi point estimate di sini dia adalah single value yang kita dapatkan dari sampel. Nah, jadi hasil analisis sampel itu disebut sebagai statistik. Jadi kalau Anda hitung rata-rata sampel, standar deviasi sampel, variasi sampel, nah itu semua adalah bagian dari statistik sampel. Jadi single value dari statistik yang digunakan untuk mengestimasi populasi population value. Nah, population value ini adalah parameter. Jadi kalau parameter itu adalah semua hasil analisis statistik di populasi. Jadi rata-rata populasi, standar deviasi populasi, varians populasi itu semua adalah bagian dari parameter. Jadi harapan kita statistik ini representatif terhadap parameter. Nah, jadi di sini point estimate the statistic computed from sample information that estimate population parameter. Jadi dia adalah hasil dari analisis sampel yang merupakan estimasi dari populasi. Oke. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di sini ada contoh, misalnya Biro Tourism di Barbados. Jadi Biro Tourismnya Barbados, di sini dia ingin mengestimasi berapa rata-rata spending dari turis yang datang ke Barbados. Nah, karena dia nggak tahu sebetulnya berapa populasi turis yang datang ke Barbados, kan banyak banget ya, dan susah ngitungnya, maka dia mengambil sampel 500 turis. Nah, jadi ini adalah sampelnya. Nah, dari 500 turis ini, mereka mengambil rata-rata spending mereka. Nah, dan menggunakan ini sebagai estimate dari population parameter. Nah, ini contoh dari point estimate. Nah, dalam hal ini point estimate-nya adalah dia mengambil X bar. Nah, dia mengambil nilai rata-rata dari sampel. Jadi dia ingin tahu berapa sih rata-rata turis itu spending di Barbados, tapi dia tidak tahu populasi turis itu sebetulnya berapa. Nah, maka dia ngambil sampel 500 orang, dari 500 orang diambillah nilai rata-rata spendingnya mereka. Nah, ini adalah point estimate-nya. Nah, ini adalah point estimate, gitu ya. Jadi dia menggunakan statistik dari sampel sebagai estimasi dari populasi. Nah, jadi itu inti dari point estimate. Nah, selain point estimate, kita akan ketemu confidence interval. Nah, confidence interval itu apa? Confidence interval itu adalah range dari value, jadi range of values within which the population parameter is expected to occur. Nah, jadi dia itu adalah range. Jadi apa sih bahasa Indonesianya range? Kenapa saya lupa ya? Ya pokoknya range of value, di mana kita itu memperkirakan population parameter itu ada di antara value tersebut. Oke,
Jadi confidence interval, a range of values constructed from sample data so that the population parameter is likely to occur within that range at specified probability. The specified probability is called level of confidence. Jadi karena kita nggak tahu dengan pasti, sebetulnya population parameter itu berapa sih? Nah ini kan nggak diketahui. Yang kita ketahui itu hanya sampel statistik. Nah untuk memperkirakan, jadi untuk mengira-ngira gitu ya, sebetulnya population parameter itu nilainya berapa, maka kita punya range of value. Jadi kira-kira antara nilai ini sampai nilai ini. Nah, nilai ini sampai nilai ini itu disebut sebagai confidence interval. Nah, confidence interval itu dia akan punya probability, jadi probability-nya confidence interval itu disebut sebagai level of confidence. Seperti itu. Oke. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan panjang dari confidence interval. Ya panjang dari confidence interval. Yaitu jadi beberapa faktor yang determine confidence interval di sini. Yang pertama adalah jumlah observasi di sampel atau N. Yang kedua adalah variability in the population, atau biasanya dia diestimasikan ke dalam sample standard deviation atau S. Dan yang terakhir adalah level of confidence yang kita inginkan. Oke. Oke. Nah, kita masuk ke formulanya ya. Jadi gimana sih cara kita menentukan level of confidence? Nah, cara kita menentukan level of confidence, misalnya Anda mengetahui sigma, jadi standar deviasi dari populasi itu diketahui, maka caranya seperti ini. Untuk menentukan confidence limit when the population standard deviation is known, nah jadi ini penting banget ya, sigmanya diketahui, kita akan menggunakan distribusi Z. Nah, kita udah belajar distribusi Z atau nilai Z pada at least 2 bab sebelum ini. Kita udah bahas tentang Z. Nah, jadi kita akan pakai Z, itu kalau misalnya sigma itu diketahui. Nah, formula untuk menentukan confidence interval ketika sigma diketahui itu adalah seperti ini. X bar plus minus Z dikali sigma dibagi dengan akar N. Di mana X bar-nya ini adalah sampel mean, Z-nya adalah Z value for a particular confidence level, dan sigma-nya adalah population standard deviation, dan N-nya adalah number of observation in the sample. Oke. Nah, jadi itu cara mencari level of confidence, cara mencari confidence interval untuk populasi yang diketahui sigmanya. Nah, antara level of confidence sama confidence interval nanti penggunaannya sebetulnya agak interchangeable ya. Jadi kadang-kadang ada soal yang menyebutnya sebagai level of confidence, ada soal yang menyebutnya sebagai confidence of interval, itu nggak masalah. Karena kadang-kadang dia penggunaannya interchangeable. Oke, jadi bisa saling dipakai sama aja gitu ya. Nah, gimana caranya kita menemukan Z? Nah, Z yang ada di sini ini adalah Z yang biasa kita sebut sebagai critical value. Jadi kalau Anda pernah ngambil ekonometri mungkin sebelum ini atau waktu masih S1 dulu, Anda akan ketemu sama yang namanya critical value, ya kan? Nah, finding value of Z di sini Z-nya konteksnya adalah critical value. Oke. Nah, jadi the method for finding Z for 95% confidence interval is, nah jadi misalnya kita punya confidence interval itu 95%. Nah, kalau misalnya Anda pernah ngambil ekonometri gitu ya dulu, nah maka Anda akan notice bahwa confidence interval atau level of confidence ini sebetulnya didapatkan dari 1 dikurangi alfa. Nah, jadi kalau confidence interval 95% itu berarti Anda menggunakan alfa 5%. Jadi alfa itu ditentukan oleh si peneliti ya, dia mau alfanya berapapun, itu bebas. Alfa 5%, 10%, atau 1%. Nah, confidence interval atau level of confidence itu adalah 1 dikurangi alfa.
Nah, misalnya kita mau cari Z-nya untuk confidence interval 95%. Nah, itu caranya adalah kalau misalnya tesnya ini dia bersifat two-tail, kita belum ini ya nyebutin two-tail ya nggak apalah. Nah, misalnya di sini kita punya tes yang dia itu sifatnya adalah two-tail gitu ya, two-tail test. Ada pertanyaan? Silahkan. Nggak ada ya? Oke, baiklah, saya lanjut. Misalnya kita punya two-tail test. Nah, two-tail test itu apa? Two-tail test itu di mana kita ingin melakukan tes statistik itu di ujung kanan sama ujung kiri. Jadi misalnya ada kurva distribusi normal di sini, nah kita ingin melihat tesnya di ujung kanan sama ujung kiri. Itu namanya two-tail. Nanti kita bahas itu lebih lanjut di bab berikutnya ya. Nah, intinya misalnya ini two-tail. Nah, cara kita menemukan Z itu adalah confidence intervalnya ini kita bagi dua. Oke, 95% tadi, jadi 0,95 ini dibagi dua sama dengan 0,4750. Nah, cara mencari Z-nya adalah Anda butuh Z-tabel di sini. Jadi ini adalah potongan dari Z-tabel atau standar normal table. Nah, caranya adalah kita cari nilai 0,4750 ini yang ada di tabel. Nah, setelah itu identify the row and column and add the values. Nah, dalam hal ini misalnya kita ketemu gitu ya, 4750 itu yang ini. Dan di tabel ketemu 0,4750. Nah, cara kita mencari Z-nya itu adalah ini Anda tarik ke atas, Anda tarik ke samping sana, dan nilai Z-nya adalah 1,9 ditambah dengan 0,6. Jadi Anda lihat row sama kolomnya, terus habis itu add the values. Jadi yang row itu adalah yang ini adalah row 1,9, kolomnya adalah yang ini 0,06. Nah, lalu Anda tambahkan, nah maka di sini kita akan ketemu Z-nya itu adalah 1,96. Oke, jadi kita punya critical value di sini 1,96. Nah, jadi ini Z-nya. Nah, karena Anda akan melakukan tesnya itu di ujung kanan sama di ujung kiri, maka untuk yang ujung kanan, Z-nya ini nilainya positif. Kenapa positif? Karena di tengah ini kan di tengah ini sebetulnya nilainya adalah 0. Jadi kalau di sebelah kanannya nilainya positif, kalau di sebelah kirinya nilainya negatif. Jadi yang di sini 1,96, yang di sini negatif 1,96. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu di sini, di daerah yang saya arsir ini, yang saya arsir warna biru ini, jadi sebelum saya ke sana, saya kembali dulu sedikit. Nah, jadi 0,4750 ini sebetulnya nilai apa? Nah, 0,4750 itu adalah luas daerah yang setengah ini. Ini adalah 0,4750. Jadi nilai probability, jadi kalau Anda buka tabel Z, itu nilai-nilai yang ada di sini, itu semua adalah nilai dari probability. Oke. Nah, probability ini yang warna kuning ini Anda temukan tadi itu adalah probability untuk menemukan untuk menemukan value antara 0 sampai 1,96. Nah, jadi luas area yang warna biru ini adalah probability menemukan nilai antara 0 sampai 1,96. Nah, sama juga dengan daerah yang ini, misalnya saya kasih warna kuning ya. Daerah yang ini juga 0,4750, ini adalah probability untuk menemukan nilai antara 0 sampai antara minus 1,96 sampai 0. Nah, jadi ini adalah probability antara nilai min ke nilai Z-nya. Antara nilai min ke nilai Z-nya. Jadi kalau distribusi normal kan min-nya sama dengan 0. Oke, nah misalnya Anda ingin tahu probability menemukan
value antara minus 1,96 sampai 1,96, maka ditambahkan aja 0,4750 tambah 0,4750. Nah, ini adalah 0,95. Oke. Nah, confidence interval itu adalah daerah, ya dua daerah ini ya. Jadi di sini di antara dua daerah ini, di antara si minus 1,96 sampai, sorry sebentar, belum ding. Oh nanti aja ding. Oke, jadi itu ini adalah Z-nya, minus 1,96 sampai 1,96. Oke. Nah, 4,75 itu adalah probability untuk menemukan nilai antara minus 1,96 ke 0, dan di sini 0,475 itu adalah probability menemukan nilai antara 0 sampai 1,96. Oke. Nah, setelah kita ketemu Z, nah kita lanjutin dulu aja. Setelah kita ketemu Z, nah kita bisa lanjutkan untuk mencari level of confidence atau confidence interval, sama aja ya, confidence interval sama level of confidence. Di sini ada contoh soal dari level of confidence. The American Management Association is studying the income of store manager in the retail industry. Nah, jadi di sini objek yang kita analisis adalah income dari store manager. Nah, kita mengambil random sample dari 49 manager, dan kita ketemu bahwa dari sampel tersebut rata-ratanya adalah 45.420. Nah, standar deviasinya adalah 2050. Nah, kita identifikasi dulu ya, ini apa aja gitu. Nah, di sini kita ambil random sample 49, ini adalah N kecil. Yang 45.425 ini adalah sampel mean, berarti dia adalah expert. Dan 2050 ini adalah standar deviasi populasi. Nah, kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah berapa population mean. Yang kedua adalah what is the reasonable range of values for the population mean. Nah, range of values untuk possible population mean ini adalah confidence interval. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita menginterpretasikan hasil tersebut. Oke, kita jawab satu-satu. Nah, pertanyaan yang pertama, population mean-nya itu berapa? Nah, ini kita tidak ketahui ya, karena di sini kita hanya tahu sampel mean, jadi kita nggak tahu population mean. Tapi tadi kita kan sudah mengatakan bahwa point of estimate itu adalah estimasi terbaik dari populasi. Jadi sampel statistik itu adalah estimasi terbaik dari populasi. Maka kita bisa menjawab dengan cara kita katakan kita nggak tahu population mean-nya berapa, tapi kita bisa menggunakan sampel mean sebagai estimasi terbaik. Jadi kita estimasikan rata-rata populasi itu juga 45.420. Oke. Nah, berikutnya adalah kita diminta untuk mencari 95% level of confidence. Nah, lalu kita suruh cari confidence intervalnya gitu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan formula ini untuk mencari confidence interval. Jadi X bar plus minus Z dikalikan sigma dibagi akar N. Oke, kita coba tulis di sini ya. Sorry. X bar plus minus terlalu tebal ya, bentar ya. Kita pakai biru aja deh. Nah, X bar plus minus, apa ya tadi? Kadang-kadang saya lupa formulanya. Z sigma akar N. Oke. X bar plus minus Z sigma dibagi dengan akar N. Nah, kita masukin aja X bar-nya berapa. Nah, Z-nya itu 1,96 ya, karena tadi kita udah cari Z untuk level of confidence 95% itu sama dengan 1,96. Oke, ini saya hapus saja. Nah, jadi kita masukin aja nilai dari X bar-nya, which is 45.420 plus minus 1,96 dikalikan 2050 dibagi dengan akar 49. Nah, ini Anda cari
Maka Anda akan ketemu hasilnya adalah ini ya. Nah, bagian ini, jadi bagian ini ya, bagian Z dikalikan sigma dibagi akar N itu sama dengan ini, 574. Nah, jadi nanti Anda akan punya hasilnya adalah X bar plus minus 574. Nah, di sini caranya adalah Anda cari 45.420 ditambah 574 itu hasilnya berapa? Lalu 45.420 dikurangi 574 itu hasilnya berapa? Oke, jadi nanti 45.250 dikurangi 574 itu hasilnya adalah mana sih yang ini? 44.846. Sedangkan 45.420 ditambah 574 itu adalah yang ini. Nah, maka confidence intervalnya adalah dari nilai ini sampai nilai ini. Oke. Nah, nilai 574 ini kita sebut sebagai margin of error. Jadi seperti itu. Jadi ini di plus minus ya, ini hasil dari 45420 minus ini hasil dari 45420 plus ini. Nah, ini adalah confidence interval. Jadi kita bisa mengira-ngira bahwa population parameter atau rata-rata populasi dalam hal ini itu akan berada di antara nilai 44.846 sampai 45.994. Oke, nah inilah yang dimaksud dengan confidence interval. Jadi population parameter itu kira-kira antara sekian sampai sekian. Kenapa kita harus pakai interval gitu ya? Nggak cari nilai yang beneran ya karena nggak bisa kita cari nilai population yang beneran. Kita cuma bisa melakukan perkiraan. Dan perkiraannya ini adalah di bagian confidence interval. Oke. Nah, jadi seperti itu. Mungkin Anda ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya, silakan. X bar plus minus itu maksudnya gimana ya? Oke. Sorry, ada lagi mungkin sebelum saya jawab. Izin bertanya, Bu. Oh iya, boleh silakan. Saya mau bertanya. Saya mau bertanya, Bu. Ini kan tadi level confidence-nya itu dibuat 95%. Apakah itu bakalan terus digunakan 95% gitu, Bu? Oke, thank you. Saya jawab dulu ya, dua pertanyaan pertama ini. Nah, jadi yang tadi pertanyaan pertama plus minus itu maksudnya bagaimana? Nah, plus minus itu artinya adalah ini X bar-nya Anda tambahkan dengan nilai yang warna kuning ini, hasilnya berapa? Lalu X bar ini Anda kurangi dengan nilai yang warna kuning ini, hasilnya berapa? Udah seperti itu aja sebetulnya maksud dari plus minus ini. Nah, kalau dalam contoh ini, kita kan tadi dapat nilai ini sama nilai ini ya. Nah, nilai ini yang 44.000 ini kita dapat dari 45.420 dikurangi 574. Nah, sedangkan yang satunya nilai yang ini 45.994 ini dari 45.420 ditambah 574. Nah, hasil dari dua perhitungan ini, yang X bar dikurangi margin of error, lalu yang X bar ditambah margin of error, ini menjadi confidence interval. Jadi confidence intervalnya adalah antara hasil X bar dikurangi margin of error dan X bar ditambah margin of error. Jadi seperti itu. Oke? Terima kasih, Bu.
Ya, sama-sama. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya adalah terkait yang 95%. Nah, apakah confidence interval, apakah level of confidence itu akan selalu 95%? Nah, jawabannya enggak. Jadi kadang-kadang bisa 95%, bisa 90%, bahkan bisa 85% misalnya kalau yang bikin soal iseng gitu ya. Tapi biasanya tuh yang paling sering dipakai adalah either dia itu 99%, 99%, 99%, 90%, dan 95%. Nah, ini yang paling sering dipakai. Tapi sebetulnya level of confidence itu bisa berapapun. Nah, pentingnya dari mengetahui level of confidence itu untuk mencari critical value. Nah, critical value tadi caranya adalah dengan membuka tabel Z. Tabel ini bisa Anda dapatkan di Google, bisa juga dari textbook, itu juga ada. Atau mungkin nanti saya upload di Simaster kalau misalnya Anda butuh, nanti akan saya share tabel yang saya punya. Nah, tadi confidence interval, level of confidence itu pentingnya adalah untuk menentukan critical value. Jadi tadi pas 95% lalu dibagi 2 kan kita ketemu nilai ini. Nah, baru kita bisa lihat oke, Z-nya berarti sama dengan 1,96. Z critical value-nya berarti segitu. Misalnya Anda punya level of confidence yang beda, misalnya terus Anda ketemu hasilnya adalah 0,4656 misalnya. Berarti pada waktu itu Z Anda adalah 1,8 tambah 0,02 atau 1,82. Nah, jadi seperti itu. Tapi enggak selalu 95%. Itu bebas sih, berapa aja bisa. Tapi yang paling sering dipakai 95%, 90% sama 99%. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, saya pindah ya. Maksud saya lanjut ya. Nah, ini tadi adalah kasus di mana kita mencari level of confidence ketika kita mengetahui sigma. Nah, ini penting banget untuk diperhatikan ketika kita mengetahui sigma. Tapi sebetulnya kita tidak selalu bisa mengetahui sigma. Kenapa? Karena karakteristik populasi itu memang jarang sekali bisa kita ketahui. Jadi ini kalau pas diketahui gitu ya, kita bisa pakai Z. Tapi kalau misalnya sigmanya tidak diketahui, kita nggak bisa pakai Z. Kita harus menggunakan distribusi probability yang lain. Jadi sigmanya tidak diketahui, kita nggak bisa pakai Z. Nah, to determine the confidence limits when population standard deviation is unknown, nah we can use the T distribution. Nah, kalau sigmanya nggak diketahui, kita pakai distribusi T. Nah, ini yang lebih sering digunakan ya kalau Anda melakukan regresi itu adalah Anda akan pakai T instead of pakai Z. Kenapa? Ya karena kita biasanya nggak mengetahui sigma. Nah, kalau menggunakan T, nanti confidence intervalnya dihitung dengan formula ini. X bar plus minus T dikali S dibagi akar N. Nah, jadi bedanya apa sama yang tadi? Bedanya adalah sekarang Anda pakai standar sekarang Anda pakai standar deviasinya sampel dan di sini Anda pakai T. Oke. Nah, contohnya seperti ini. The Dean of the Business College wants to estimate the mean number of hours full-time students work at paying jobs each week. Nah, dia ingin lihat rata-rata student-nya itu bekerja setiap minggunya. Oke. Nah, karena dia nggak tahu populasinya ya, lalu dia secara random mengambil sampel 30 students dan ditanya ke 30 students itu, kamu minggu kemarin kerjanya berapa jam? Nah, dia bisa mengetahui sampel mean, tapi dia nggak tahu population standard deviation. Nah, jadi dia unlikely untuk mengetahui population standard deviation. Nah, dalam hal ini, untuk mencari confidence interval, dia bisa menggunakan formula ini. Oke. Nah,
Jadi kalau kita summary ya, jadi determine whether to use Z or T distribution. Nah, jadi cara menentukannya adalah yang pertama kita asumsikan populasinya itu mengikuti distribusi normal, lalu kita lihat kita mengetahui standar deviasinya apa enggak. Kalau misalnya tidak tahu, nah itu Anda pakai T. Tapi kalau misalnya Anda tahu, nah itu Kalau misalnya Anda tahu, nah itu silahkan Anda pakai Z. Oke. Nah, sebetulnya antara Z sama T ini keduanya sama-sama mengikuti distribusi normal. Hanya saja T ini biasanya dia ini digunakan untuk sampel size yang lebih kecil. Jadi kalau sampel size-nya kecil itu biasanya lebih pakai T daripada pakai Z. Atau ya ini kalau standar deviasi populasi tidak diketahui kita pakai T, atau standar deviasi diketahui kita pakai Z. Tapi sebetulnya keduanya sama-sama mengikuti distribusi normal. Oke. Nah, ini ada karakteristik dari T distribution yang barusan saya jelaskan. Jadi kalau kita udah kenal sama distribusi Z, sekarang kita kenalan sama distribusi T. Nah, T ini dia continuous, sama kayak Z, continuous distribution. Nah, dia ini bentuknya mound shape, dan dia symmetrical. Kalau Z itu biasanya kita sebut sebagai bell shape ya, bell shape. Tapi sebetulnya sama aja antara bell shape sama mound shape itu sama aja. Cuman biasanya kalau Z itu dia punya peak yang lebih tinggi, jadi kecuramannya itu lebih tinggi daripada T. T itu lebih landai. Nah, biasanya seperti itu. Ini Z, ini T. Nah, ini ya di sini ada kata kuncinya, dia lebih flatter, jadi lebih landai dan lebih spread out. Nah, kalau Z itu tidak variasinya Z itu lebih kecil daripada variasinya T, karena yang T lebih spread out gitu ya, spread out than the standard normal distribution. Tapi tadi kenapa saya bilang T itu juga mengikuti normal distribution, karena dia juga simetris. Jadi karakteristik normal distribution itu kan simetris. Simetris itu artinya kalau kita belah gitu ya di tengah sini, itu luas area ini itu akan sama dengan luas area ini. Nah, itu simetris namanya. Dan normal distribution itu simetris. There is a family of T distribution depending on the number of degree of freedom. Jadi distribusi T itu dia punya family, dalam artian distribusi T itu banyak. Nah, banyaknya itu, jenis-jenisnya itu ditentukan oleh degree of freedom. Nah, ini kita akan ketemu degree of freedom 2 bab ke depan kalau saya nggak salah. Tapi nanti Anda akan ketemu sama degree of freedom. Oke, nah berikutnya gimana cara kita menemukan T? Cara kita menemukan T itu mirip sama cara kita menemukan Z. Kita sama-sama membutuhkan tabel. Nah, cara menemukannya pertama, asumsikan population-nya itu mengikuti distribusi normal. Nah, yang kedua, kita punya tabel T. Atau kalau di buku, tabel T itu ada di appendix B5. Nah, cara menemukannya adalah move across the column, identify the confidence interval. Nah, jadi ini adalah potongan tabel T. Cara menemukan T kita berapa itu adalah Anda lihat di soal Anda itu, confidence interval Anda itu berapa. Nah, jadi untuk sementara ini kita perhatikan bagian confidence interval dulu. Yang bawahnya ini kita, untuk sementara ini kita ignore dulu ya, tapi di mungkin 2 minggu ke depan kita akan pakai, tapi sekarang belum. Nah, jadi kita lihat confidence interval di soal itu berapa. Misalnya 95% ya. Nah, kalau misalnya udah ketemu 95%, berarti nanti nilai T-nya itu ada di sekitar sini, di kolom yang ini. Nah, berikutnya adalah kita perhatikan DF. DF ini adalah degree of freedom. Nah, jadi Anda lihat degree of freedom-nya. Tadi yang pertama ya, kita lihat level of confidence, yang berikutnya lihat degree of freedom. Degree of freedom itu apa? Nah, degree of freedom itu akan punya formula yang beda-beda, tergantung dari analisis yang kita lakukan. Kalau untuk analisis
di konteks yang kita lakukan sekarang, degree of freedom itu sama dengan N dikurangi 1. Oke? N dikurangi 1 itu adalah degree of freedom. Nah, misalnya di sini kita punya N sama dengan 10 gitu ya. Nah, berarti degree of freedom-nya nanti sama dengan 10 dikurangi 1. Nah, jadi di tabel T ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama confidence interval, yang kedua adalah degree of freedom. Nah, misalnya kita tahu, oke, confidence interval kita 95%, dan degree of freedom kita 9, karena misalnya N-nya 10, maka degree of freedom 10 dikurangi 1. Nah, maka di sini kita tarik aja ke bawah, ini kita tarik ke samping. Nah, ketemulah 2,62. Nah, jadi ini adalah T-nya. Nah, seperti itu cara mencari T. Ini confidence interval, ini kadang-kadang disebut juga sebagai level of confidence. Nah, sama aja ya, antara confidence interval sama level of confidence. Oke, nah jadi seperti itu cara menggunakan tabel T. Oke. Oke, kita lihat contoh soal ya. Nah, di sini kita punya soal. A tire manufacturer wishes to investigate the tread life of its tires. A sample of 10 tires driven 50,000 miles revealed a sample mean of 0.32 inch of tread remaining with standard deviation of 0.09 inch. Construct 95% confidence interval for population mean. Would it be reasonable for the manufacturer to conclude that 50,000 miles of population mean amount tread remaining 0.30 inch? Okay. Nah, kita breakdown satu-satu ya. Jadi ada perusahaan ban di sini. Nah, perusahaan ban ini dia ingin mengecek kualitas bannya ya dengan cara dia mengambil sampel 10 ban. Nah, jadi ini adalah N. Lalu 10 ban ini dia gunakan untuk berkendara gitu ya selama sejauh 50.000 miles. Nah, sejauh 50.000 miles, lalu dia menemukan bahwa tread yang tersisa di ban, ya saya nggak tahu tread itu apa, pokoknya sesuatu yang tersisa di ban itu sekarang tebalnya itu tinggal lapisan mungkin ya, lapisan yang tersisa di ban itu tebalnya sekarang tinggal 0,32 inch gitu ya secara rata-rata dari 10 ban. Jadi ini adalah X bar. Nah, standar deviasi dari sampel tadi itu adalah 0,09. Jadi ini adalah S. Nah, kita diminta untuk mencari confidence interval dengan level of confidence 95% gitu ya, confidence 95%. Nah, terus pertanyaan yang berikutnya adalah reasonable nggak sih kalau misalnya kita perkirakan population parameternya itu 0,3. Nah, jadi 0,3 ini adalah estimated, kalau kita perkirakan gitu ya, estimated mu atau population parameter. Nah, sebetulnya pertanyaan ini adalah dia itu meminta kita untuk menyusun confidence interval dengan level of confidence 95%. Dan kita diminta untuk melihat apakah nilai 0,3 itu dia ada di antara confidence interval atau tidak. Kalau misalnya 0,3 ini ada di antara confidence interval, maka berarti reasonable bagi kita untuk mengasumsikan bahwa population parameter itu 0,3. Tapi kalau misalnya 0,3 itu tidak berada di confidence interval, maka tidak reasonable bagi kita untuk mengasumsikan population parameter adalah 0,3. Oke? Nah, mari kita hitung bersama-sama. Pakai formula yang ini tadi. Mana tadi formulanya? X bar plus minus T dikali S dibagi dengan akar N. Oke. X bar plus minus T dikali S dibagi dengan akar N. Nah, Anda masukkan aja. Nah, seperti biasa ya, bagian yang warna kuning ini adalah margin of error. Saya tulis margin of error. Margin of error.
Nah, kalau misalnya ini Anda hitung ya, kita mengetahui tadi T-nya itu, tadi T-nya sama dengan ini kan? Karena kita sudah lihat di tabel ini tadi, confidence interval 95% dengan N 10, nah N dikurangi 1, 9, 95%, nah kita punya T 2,262. Oke, ini agak kurang suka saya dia nulisnya. Ini adalah T, ini saya hapus saja ya, biar nggak bingung. Ini adalah T. Nah, kalau sudah margin of error, ini kalau dihitung itu sama dengan ini. Nah, maka X bar-nya ini kita plus minus margin of error, maka hasilnya adalah 0,62. Nah, di sini mari kita hitung bersama-sama ya, 0,32 dikurangi 0,064 itu sama dengan 0,256, sedangkan 0,32 ditambah 0,064 itu sama dengan 0,384. Nah, maka nilai ini akan masuk ke dalam confidence interval. Jadi confidence intervalnya adalah antara 0,256 sampai 0,38. Margin of error-nya 0,64. Nah, maka kalau tadi di sini mereka mengasumsikan ini 0,3, maka di sini kita bisa bilang oke, asumsinya itu reasonable. Kenapa? Karena 0,3 itu berada di antara 0,256 sampai 0,384. Okay? So it is possible that the mean of the population is 0,3. Gitu. Nah, ada pertanyaan untuk yang T ini? Atau ada yang mau dikonfirmasi juga boleh. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya akan lanjut. Nah, itu tadi T sama Z ya. Berikutnya, kita juga bisa mencari confidence interval untuk proportion. Nah, tapi sebetulnya di sini semua sama aja ya. Jadi kenapa kita mencari confidence interval? Karena kita ingin mengira-ngira population parameter itu ada di antara nilai berapa sampai nilai berapa. Nah, selain ini bisa kita lakukan tadi di populasi yang diketahui sigmanya sama tidak diketahui sigmanya, kita juga bisa lakukan ini di proportion. Proportion itu adalah fraction, ratio, or percent indicating part of sample or population having particular trait of interest. Nah, jadi sebetulnya dia adalah bagian dari sampel atau bagian dari populasi yang dia itu memang ya kadang-kadang kita membuat proporsi itu karena ada bagian dari populasi itu yang menurut kita punya karakteristik tertentu yang menarik gitu misalnya ya, terus kita sendirikan, kita jadikan proporsi. Nah, itu biasanya proporsi itu seperti itu. Misalnya apa ya? Oh, misalnya gini, misalnya di Universitas Gadjah Mada gitu ya. Kan sebagian besar mahasiswanya adalah warga negara Indonesia misalnya. Tapi ternyata di tahun tersebut ada banyak mahasiswa yang dia itu bukan warga negara Indonesia, tapi dia ikut join. Nah, kita ingin melihat menganalisis misalnya bagaimana karakteristik mereka. Terus kita ambil proporsi mahasiswa yang dia itu bukan WNI. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Nah, a sample of proportion P is found by X number of success divided by N number of observation. Nah, jadi ini di konteks probabilitas ya. Jadi P itu adalah X dibagi dengan N, di mana X ini adalah number of success dan N adalah number of observation. Atau kalau pakai bahasa yang lebih sederhana ya, jadi P ini adalah proporsi, X itu adalah bagian dari kelompok yang menurut kita itu punya karakteristik tertentu yang mau kita teliti, dibagi dengan N itu adalah jumlah seluruh kelompok. Nah, itu adalah proporsi. Jadi number of success di sini itu kan sebetulnya punya karakteristik tertentu. Nah, maksudnya seperti itu.
Nah, contohnya adalah Southern Tech Career Service reports that 80% of its graduate enter job market in a position related to the field of study. Nah, di sini 80% ini adalah proporsi dari semua lulusan Southern Tech yang dia itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan field of study-nya mereka. Oke. Nah, recent study atau yang berikutnya, recent study of married men between 35 and 50 found that 63% felt both partner should earn a living. Nah, jadi 63% dari laki-laki yang sudah menikah usia 35 sampai 50 itu merasa bahwa suami dan istri itu harus sama-sama bekerja, misalnya seperti itu. Nah, kalau di proporsi ini bagaimana kita menentukan confidence interval? Nah, caranya seperti ini. Misalnya sekarang kita mengidentifikasi population proportion sebagai pi misalnya di sini. Nah, maka kita punya dua requirements di sini untuk menentukan confidence interval di population proportion, maka kita harus memenuhi binomial condition. Nah, binomial condition ini Anda sudah pernah pelajari ya. Binomial condition itu salah satunya adalah ada probability of success, ada probability of tidak sukses, dan probability of success itu sama dengan probability of tidak sukses itu 1 dikurangi probability of success, dan probability of success itu tidak berubah antar eksperimen dan seterusnya, itu Anda sudah pernah pelajari semua. Nah, dan di sini n dikali pi, the values of n times pi and n times 1 minus pi should both be greater or equal than 5. Nah, pi itu adalah probability of success. Probability of success, sedangkan 1 minus pi di sini adalah ya probability tidak sukses gitu ya. Tidak sukses. Probability to fail berarti di sini. Nah, jadi intinya probability di proportion ini dia harus bersifat independen. Jadi binomial condition tuh it's going to be independent gitu ya. Jadi satu objek tidak mempengaruhi objek yang lain. Nah, maka we construct confidence interval itu menggunakan formula ini. Jadi confidence intervalnya itu kita akan punya formula seperti ini. Dan di sini kita akan pakai Z untuk proporsi. Jadi P plus minus Z dikalikan akar P dikali 1 minus P dibagi dengan N. Nah, ini adalah confidence interval untuk population proportion. Nah, kalau dia adalah proporsi dari populasi. Ya. Nah, ini ada contohnya di sini. Oke, kita akan selalu punya contoh, jadi it's okay. The union representing the Battle Blowers of America is considering a proposal to merge with the Teamster Union. At least 3/4 of the BBA membership must approve any merger. A random sample of 2,000 current members reveals that 1,600 plan to vote for the merger proposal. What is the estimate of the population proportion? Kita diminta untuk mencari berapa estimate of the population proportion. Can you conclude that the necessary proportion of BBA members favor the merger and why? Oke, nah yang pertama kita cari dulu sampel proportion. Nah, jadi di sini proporsinya adalah ini per ini ya. Jadi kita punya 1.600 per 2.000, which is sama dengan 0,8. Nah, berikutnya kita menggunakan formula 94, yaitu formula yang ini, untuk mencari confidence interval. Kenapa belum di ini ya? Oke, kita hitung ya. Jadi, oke, kita tulis di sini misalnya P plus minus Z dikali dengan P 1 minus P per N. Oke, nah ini kan sudah diketahui, kita punya N-nya adalah yang ini. Nah, maka kita masukkan rumusnya aja. P sama dengan 0,8
plus minus. Nah, Z-nya ini udah kita ketahui ya. Kenapa Z-nya udah kita ketahui? Karena kita tahu di sini kita punya 95% confidence interval. Dan tadi kita sudah hitung untuk 95% confidence interval, Z itu sama dengan 1,96. Ya kan? Jadi Z plus minus 1,96 dikalikan akar dari 0,8 dikali 1 minus 0,8 dibagi dengan akar, oh sorry bukan akar ya, langsung dibagi dengan N, which is 2000. Nah ini nanti Anda akan ketemu hasilnya adalah confidence intervalnya, jadi nanti Anda akan ketemu 0,8 dikurangi semua ini itu sama dengan 0,782 dan 0,8 ditambah semua ini itu sama dengan 0,818. Maka kita akan ketemu confidence-nya adalah antara 0,78 dan 0,818. Nah, so we conclude that the merger will likely pass because the interval estimate includes value greater than 75% of the union membership. Nah, tadi di sini dikatakan bahwa 3/4 dari semua member, kalau misalnya mau merger, nah jadi di sini dia ini sedang melakukan voting, kayak perusahaan ini mau merger. Nah, mereka akan merger kalau misalnya 3/4 atau 75% dari orang-orang yang ada di perusahaan itu vote untuk merger. Nah, lalu kita diminta untuk mencari confidence interval kan di sini. Nah, kita ditanya di antara confidence interval ini apakah 75% itu masuk di situ. Dan ternyata 75% itu masuk di situ. Maka kita bisa simpulkan bahwa ini kayaknya mereka bakalan beneran merger. Oke. Nah, seperti itu. Untuk soal ini, kalau misalnya Anda ada pertanyaan, saya persilahkan, atau ada yang mau dikonfirmasi juga boleh. Belum ada? Baiklah, akan saya lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah determining sample size for means. Nah, jadi kita juga bisa menentukan berapa sampel size yang kita butuhkan gitu ya dalam hal ini. There are 3 factors that determine the sample size when we wish to estimate the mean. Misalnya kita ingin melihat estimasi dari rata-rata populasi misalnya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau populasi itu nggak diketahui, kita hanya bisa menggunakan sampel sebagai estimasi terbaik. Nah, tapi di minggu kemarin, saya juga sempat menyampaikan bahwa sampel size itu akan sangat baik semakin banyak jumlahnya. Jadi daripada sampel size yang sedikit itu semakin banyak itu semakin baik. Karena kalau sampel size itu semakin besar, dia akan semakin mengikuti distribusi normal, which is it's going to be awesome because you can use simple analysis untuk menganalisa permasalahan tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan sampel size itu sebaiknya berapa untuk menjadi estimasi yang terbaik gitu ya. Nah, hal-hal yang diperhatikan adalah Anda harus perhatikan margin of error atau E, lalu Anda juga harus perhatikan level of confidence yang Anda tentukan. Misalnya Anda mau level of confidence itu 95% misalnya. Nah, yang terakhir adalah Anda harus perhatikan variasi di populasi. Nah, ada formula yang bisa kita gunakan untuk menentukan sampel size yang baik. Jadi sampel size yang baik itu kita bisa tentukan menggunakan formula N itu sama dengan Z dikalikan sigma dibagi dengan E lalu dikuadratkan. Okay. The result is not always a whole number. The usual practice is to round up any fraction result. Nah, jadi kalau misalnya hasilnya ini bukan nilai utuh gitu ya, pecahan gitu, nah itu bisa dibulatkan saja, dibulatkan ke atas biasanya. Oke.
Nah, di sini ada contohnya. Student in public administration wants to estimate the mean monthly earning in the city council member in large cities. She can tolerate margin of error 100,000 in estimating the mean. She would also prefer the report to report the interval estimate of 95% of confidence. The student found report by Department of Labor that reported standard deviation is 1,000. Oke, nah jadi di sini pertanyaannya adalah, jadi ada seorang mahasiswa yang dia ini ingin membuat penelitian di mana dia mengestimasi berapa sih rata-rata penghasilan city council member. City council itu kayak apa ya? Kalau di sini nggak ada sih ya city council member gitu ya. Dewan, nah dewan misalnya. Dewan. Nah, dewan di kota itu si mahasiswa ini dia ingin mengestimasi penghasilan bulanannya berapa. Nah, di sini ketika dia mau melakukan penelitian, dia mengatakan bahwa, oke, saya di penelitian ini saya bisa mentoleransi margin of error sebanyak $100. Jadi kalau misalnya dia mau mengestimasi gitu ya, hasil estimasinya itu dia bisa mentoleransi kalau misalnya meleset sebanyak $100. Misalnya hasilnya ternyata lebih rendah $100 atau lebih tinggi $100 dari nilai yang sebenarnya itu dia masih bisa menerima. Dan dia mengatakan bahwa aku akan memilih interval confidence-nya itu adalah 95%. Level of confidence-nya itu adalah 95%. Nah, di sini dia mencari data dan menemukan bahwa standar deviasi dari populasi itu adalah 1.000. Oke. Nah, maka di sini berapa sampel size yang dia butuhkan supaya dia bisa memenuhi syarat-syarat ini? Nah, Anda bisa pakai formula ini. Formulanya adalah N sama dengan Z dikali sigma dibagi dengan E dikuadratkan. Nah, nanti Anda akan ketemu hasilnya adalah 300, saya kasih ini aja ya. Di sini karena 95%, kita tahu Z-nya adalah 1,96. Jadi dia adalah 1,96 dikali 1000 dibagi 100. Nah, ini dikuadratkan, ketemunya adalah 384,16. Nah, ini dibulatkan jadi 385. Nah, maka di sini sampel size dia itu harus paling tidak 385 untuk bisa memenuhi spesifikasi ini. Oke. Nah, jadi seperti itu cara kita menemukan sampel size. Nah, mungkin Anda ada pertanyaan untuk yang ini. Kalau ada silahkan. Tidak ada kah? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, kita juga bisa menentukan sampel size untuk proporsi. Nah, tadi sampel size yang biasa, kita juga bisa menemukan menentukan sampel size untuk proporsi. Nah, sama seperti tadi ya, ada 3 faktor yang harus kita perhatikan kalau mau menentukan sampel size proporsi. Yang pertama adalah margin of error, yang kedua adalah level confidence, yang ketiga adalah value of pi to calculate the variation in the population. Value of pi ini adalah probability of success. Nah, formulanya kalau untuk proporsi itu adalah N sama dengan pi dikali 1 dikurangi pi dikali dengan Z dibagi dengan E lalu dikuadratkan. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Student in the previous example, nah jadi mahasiswa yang tadi melakukan penelitian di City Council tadi, dia sekarang ingin mengestimasi proporsi of the cities that have private refuse collectors. Nah, jadi dia ingin melihat proporsi dari kota yang dia punya private refuse collectors. Nah, the student wants to estimate the population proportion with a margin of error 0,1, prefers level of confidence 90%. Nah, ini contoh di mana level of confidence-nya itu adalah 90%.
and has no estimate for the population proportion. What is the required sample size? Nah, maka di sini kita bisa menggunakan formula yang ini. Oke. Nah, yang pertama ini karena sekarang confidence levelnya adalah 90%, maka kita cari Z-nya terlebih dahulu. Oke, dengan cara Anda bisa buka tabel Z, lalu Anda cari Z untuk confidence interval 90%. Oke. Sebentar. Nah, kalau saya nggak salah, Z untuk confidence interval 90% itu adalah 1,63. Tapi saya search sebentar ya, supaya nggak salah. Z for alpha 10%. Sebentar, Z for... Oke, 1,64, meleset sedikit. Nah, ini Z-nya adalah 1,64. Caranya adalah Anda bisa lihat di tabel Z seperti yang tadi kita lakukan. Oke, kita mulai hitung ya, pakai formula yang ini. N sama dengan pi dikali 1 minus pi dikali Z dibagi dengan E dikuadratkan. Nah, di sini kita punya margin of error-nya 0,1, ini adalah E. Nah, lalu di sini dia has no estimate for the population proportion. Nah, maka di sini karena dia tidak menentukan kayak saya mau proporsinya berapa, nah maka di sini kita boleh mengatakan bahwa pi-nya adalah 0,5. Jadi kenapa 0,5? Karena sekarang karena dia tidak punya ketentuan proporsinya mau kayak gimana, maka kita boleh asumsikan probability of success sama dengan probability of not success, which is 0,5. Jadi 1 minus pi-nya ini juga 0,5. Oke, seperti itu. Nah, maka kalau udah masukin aja ke rumusnya. Jadi N-nya sama dengan 0,5 dikalikan 1 dikurangi 0,5 dikalikan Z-nya 1,64 dibagi dengan E-nya 0,1 dikuadratkan. Nah, ini Anda akan ketemu hasilnya adalah 67,65. Lalu Anda bulatkan ke atas menjadi 68. Oke. Nah, jadi di sini dia harus ngambil sampel 68 kota supaya mengikuti ketentuan yang sudah kita jabarkan tadi di sini. Oke. Seperti itu cara kita menentukan sample size kalau misalnya mau population proportion. Nah, mungkin ada pertanyaan untuk yang ini. Sorry, 68. Kalau belum ada, saya lanjut ke finite. Oh, ya silakan. Sebetulnya Bu, kalau yang tadi kan Ibu bilang kalau semakin besar N-nya kan harapannya semakin bagus ya. Nah itu saya lihat kan di tadi interval konfidensi itu kan ada dibagi akal N ya Bu, rumusannya. Yang tadi interval confidence interval itu kan ada selalu dibagi akal N ya Bu. Iya betul. Nah, itu berarti apakah betul ya Bu kalau N-nya semakin besar kan pembaginya semakin besar. Nah, dengan demikian nanti nilai errornya itu akan semakin kecil sehingga rentangnya ini juga semakin kecil dan semakin spesifik ya kalau N-nya semakin besar. Oke, menarik sekali ya. Jadi karena N itu adalah pembaginya, maka kalau pembaginya semakin besar, apakah berarti nanti estimasi kita lebih akurat gitu ya? Confidence intervalnya jadi semakin sempit. Nah, I think it's an interesting way to see it karena jadi ya boleh juga sih dianggap seperti itu karena N-nya adalah pembagi, jadi nanti error-nya akan semakin kecil. Nah, tapi sebetulnya ketika kita punya sample size yang semakin besar,
itu kan berarti sampling distribution kita itu akan semakin mengikuti distribusi normal. Nah, kalau kita semakin mengikuti distribusi normal, nanti kan dalam kita menentukan atau dalam kita melakukan analisis itu kan boleh mengikuti kaidah-kaidah distribusi normal, which is dia dalam tanda kutip ya, yang memang jadi lebih akurat. Kenapa? Karena kita tidak perlu menambahkan berbagai macam asumsi. Jadi kalau Anda punya data dengan distribusi yang dia itu tidak mengikuti distribusi normal, itu dia akan sangat volatile, variasinya akan tinggi, standar errornya juga akan tinggi. Nah, itu Anda butuh banyak asumsi lain selain asumsi distribusi normal untuk bisa melakukan analisis dan mengambil kesimpulan. Nah, jadi itulah kenapa semakin besar N itu akan semakin baik. Dan kalau semakin besar N-nya, jadi kalau Anda ingat bahwa population mean itu kan tidak equal dengan sampel mean, tapi population mean itu akan equal dengan mean dari sampling distribution. Nah, maka kalau misalnya Anda punya sampel size yang semakin tinggi, itu maka kemungkinan Anda akan menemukan mean dari sampel itu equal atau mendekati equal dengan population mean itu semakin besar. Jadi betul seperti yang Anda sebutkan, nanti dia akan lebih akurat. Oke, nah jadi seperti itu kira-kira penjelasannya. Nah, tapi sebelum saya lanjut ya, di sini tadi kan kita menggunakan formula untuk menentukan sampel size kan. Nah, jadi kalau kita punya formula seperti formula ini dan juga formula ini untuk menentukan sampel size, apakah berarti dalam kita menentukan sampel size itu sebaiknya kita mengikuti formula aja atau sebanyak yang kita mampu? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Jadi saya memang bilang sampel size semakin besar semakin baik, tapi bukan berarti dalam menentukan sampel size kita hanya fokus di kuantitasnya saja. Kita juga harus fokus di dalam tanda kutip kualitas dari sampel tersebut. Nah, salah satu cara untuk menentukan sampel size yang juga berkualitas gitu ya, secara kualitas gitu, kita punya formula ini. Jadi formula ini itu digunakan untuk menentukan sampel size yang mengikuti faktor-faktor ini. Karena kalau misalnya faktor ini terpenuhi, nanti kita akan punya sampel size dengan ya ideal ya dalam tanda kutip karena mengikuti kaidah-kaidah statistik. Nah, tapi boleh nggak sih Bu, kita misalnya udah punya formula ini, lalu kita pilih sampel size yang nilainya lebih besar daripada ini. Sebetulnya nggak apa-apa, nggak ada masalah, selama dalam Anda memilih sampel itu, Anda make sure Anda lakukan secara random sampling misalnya. Jadi tidak bias gitu loh sampelnya. Jadi can we have sample size bigger than what is in the formula? Yes, we can. Tapi you have to be careful dalam melakukan sampel. Jangan sampai nyampelnya itu bias. Jadi kayak jangan hanya individu dengan karakteristik tertentu tok misalnya yang Anda ambil, tapi juga harus representatif terhadap populasi. Seperti itu kira-kira. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih, Bang Bunda. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, ada yang tanya via chat. Bagaimana cara mengetahui nilai Pi? Apakah dalam formula nilai Pi selain 0,5? Nah, oke, thank you. Nah, jadi bagaimana mengetahui nilai pi? Nah, nilai pi ini akan diketahui di soal. Jadi kalau in real world, kita nggak bisa mengetahui nilai pi. Nilai pi akan diketahui di soal. Apakah nilai pi selalu 0,5? Jawabannya tidak. Tapi kalau Anda ketemu soal di mana dia mengatakan ini has no estimate for the population proportion, jadi dia nggak punya ketentuan tersendiri untuk proporsinya. Nah, maka pi di sini Anda boleh asumsikan 0,5. Kenapa 0,5? Karena kalau dia tidak punya preferensi proporsi, berarti pi itu harus sama dengan 1 minus pi. Jadi probability to success sama probability to fail itu harus sama, which is 0,5. Nah, pi ini sebetulnya kita dapat dari mana? Kita dapat dari soal. Jadi kayak yang voting tadi mana ya? Nah, di sini misalnya. Nah, di sini tadi kita punya 2.000 sampel kan, dan dari 2.000 sampel itu 1.600 ini mau vote. Nah, pi-nya itu adalah kita dapat pi atau p ya di sini itu sama aja sebenarnya, itu kita dapat dari 1.600 dibagi 2.000. Nah, jadi kadang-kadang pi bisa Anda dapat dari proporsi
kadang-kadang di soal itu dia langsung menyebutkan. Jadi pi-nya sama dengan ini. Nah, itu. Jadi seperti itu. Pi itu informasinya didapat dari soal. Semoga menjawab ya. Oke, kita lanjut dulu ya ke materi berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah finite population adjustment. Nah, ketika kita nggak mengetahui populasi, misalnya kita nggak tahu populasi secara apa ya, secara yakin banget gitu ya. Itu kan kadang-kadang kita asumsikan bahwa populasinya itu infinite ya, kayak karena saya nggak tahu populasinya, jadi populasinya itu infinite, jadi bisa berapa aja gitu nilainya. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita asumsikan populasinya itu finite? Jadi ada batas tertentu lah, finite, nggak infinite ya, of course ya, finite nggak infinite. Nah, population that has fixed upper bound is finite. Jadi kita asumsikan bahwa populasinya nggak mungkin lebih dari sekian. Nah, itu berarti finite population. For a finite population, the standard error is adjusted by the finite population correction factor. Kalau Anda punya finite population, nanti standar error-nya Anda bisa menggunakan N besar dikurangi N kecil, dibagi dengan N besar dikurangi 1. Di mana N besar ini adalah ya population size. Oke. Kalau Anda mengetahui population size-nya ya berarti it's finite. This will make your estimate more precise by reducing the standard error and resulting in a smaller range of values in estimating population mean. Jadi kalau Anda punya finite population, Anda bisa menggunakan correction factor ini, dan ini akan membuat standar error Anda ini menjadi lebih kecil dan estimasinya lebih akurat atau lebih precise. And resulting in a smaller range of value estimating the population mean. Nah, jadi ini nanti confidence intervalnya lebih pendek seperti tadi yang disebutkan oleh Mas Valentino ya. Jadi CI-nya lebih pendek. Kalau Anda pakai correction factor ini ke dalam perhitungan standar error. Nah, ini ada contohnya di sini. Nah, misalnya sekarang kita punya there are 250 families residing in Scandinavia, Pennsylvania. Random sample of 40 of this family revealed mean annual church contribution was 450 and standard deviation was 75. What is the population mean? What is the best estimate of the population mean? Estimate of population mean, develop a 90% confidence interval for population mean, and using confidence interval explain why population mean could be 445. Could population be 425 and why? Oke. Kita breakdown satu-satu. Kita punya populasinya adalah 250, jadi N-nya 250, lalu kita punya sampel 40, dan kita punya standar deviasinya adalah 75 dalam hal ini. Ini adalah standar deviasi sampel. Nah, kalau kita ditanya population mean, kita nggak tahu population mean. Kita cuma tahu best estimate-nya itu 450. Karena 450 ini adalah X bar. Nah, sorry, belum saya lingkari ya. Ini adalah X bar atau sampel mean. Nah, yang berikutnya kita diminta untuk mencari 90% confidence interval. Nah, untuk confidence interval 95%, ini T-nya sama dengan 1,685. Anda bisa lihat di tabel nanti. Nah, jadi T-nya adalah 1685. Maka di sini kita nanti akan ketemu confidence intervalnya adalah 450 plus minus 1835. 1835 adalah margin of error. Kita punya 450 dikurangi 18,35 sama dengan 431,65. Dan kita juga punya 468 per, oh ya. Ini ada sesuatu yang saya lupa. Saya lupa memasukkan ini ya. Saya lupa memasukkan correction error-nya. Oke, nah kita mulai dari menghitung confidence intervalnya dulu.
Jadi biasanya kita kan punya ini ya, X bar plus minus T dikali S dibagi akar N. Oke, nah kita masukin rumusnya. Di sini kita punya X bar plus minus T dikalikan S dibagi dengan akar N. Nah, karena di sini kita punya finite population, jadi kita mengetahui N besarnya ya. Nah, untuk pembaginya ini kita ganti dengan ini. Nah, Bu, apakah kita wajib menggunakan correction factor? I would argue tidak juga. I would argue tidak juga. Jadi sometimes ada yang nggak pakai gitu ya, karena ini correction factor, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya Anda mau nggak pakai, ya konsekuensinya adalah standar errornya akan lebih besar dan dia tidak terlalu precise. Tapi kalau misalnya Anda mau pakai correction factor, ya nanti konsekuensinya adalah standar errornya lebih kecil dan Anda lebih precise. Jadi Anda mau pakai atau enggak, ketika Anda melakukan penelitian ya, konteksnya Anda melakukan penelitian, Anda mau pakai atau enggak itu terserah Anda. Yang penting Anda tahu konsekuensinya. Dan kalau nanti di soal, kalau misalnya Anda harus pakai correction factor, itu saya akan menjelaskan di soal bahwa Anda harus pakai correction factor. Tapi kalau misalnya Anda nggak harus pakai correction factor, itu ya berarti saya tidak menyinggung apa-apa soal correction factor di soal. Nah, jadi jangan khawatir soal itu. Nah, jadi correction factor ini akan masuk ke pembaginya ini. Jadi kalau pakai correction factor, ini formulanya akan berubah menjadi X bar plus minus T dikalikan S dibagi dengan akar N dikurangi N kecil dibagi dengan N dikurangi 1. Oke, jadi adjusted gitu ya. Nah, sekarang pembaginya adalah yang ini. Nah, dengan menggunakan rumus yang warna biru, nanti Anda akan ketemu hasilnya itu adalah yang ini. Hasilnya adalah 450 plus minus 18,35. Ini hasilnya akan beda ya antara ini sama ini. Nah, setelah itu Anda akan ketemu confidence intervalnya antara 431,65 sampai dengan 468,35. Oke, nah terus di sini kita diminta untuk melihat tadi. Oke, kalau gitu masuk akal nggak sih kalau kita asumsikan population parameternya 445. Nah, kalau 445 ini dia masih masuk akal. Karena dia masih berada di antara confidence interval. Terus kita ditanya, tapi kalau misalnya kita asumsikan 425 itu masuk akal apa enggak? Nah, kalau 425 ini dia nggak masuk akal. Kenapa? Karena jadi dia nggak masuk akal gitu ya. Saya coret aja. Kenapa? Karena 425 itu dia tidak berada di antara confidence interval. Oke. Nah, jadi seperti itu kira-kira penjelasannya. Ada pertanyaan untuk yang ini? Oke. Belum ada? Kalau belum ada, itu adalah akhir dari materi kali ini. Nah, di setiap akhir PPT itu ada practice problems, ini Anda bisa kerjakan sendiri. Ups, ini malah sudah saya kerjakan. Ini Anda bisa kerjakan sendiri sebagai latihan, karena nanti soal ujian saya itu modelnya akan mirip-mirip dengan soal latihan yang ada di PPT. Oke? Oke, kalau misalnya ada pertanyaan nggak nih? Saya tunggu lagi kalau misalnya Anda tiba-tiba ada pertanyaan. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, maka saya akhiri dulu sesi untuk minggu ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan di hari Selasa jam 7.30. Itu saja dari saya. Nanti kalau misalnya Anda ada pertanyaan, boleh kirim via email. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat beraktivitas. Bye-bye. Terima kasih Bu Amanda. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu.